Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 8040180100. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ITIL, yaitu sejarah ITIL. ITIL dibangun sejak tahun 1980 oleh The Central Computer and Telecommunication Agency. Sekarang disebut Office of Government Commerce. Pada awalnya, ITIL terdiri dari 40 publikasi. ITIL diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Eropa sekitar tahun 1990-an, dan sejak itu dikembangkan dengan pesat. ITIL digunakan baik oleh perusahaan maupun oleh government. Pada tahun 2001, ITIL versi 2 dikeluarkan, terdiri dari 8 publikasi. Beberapa tahun kemudian, ITIL ini menjadi ITIL Service Management Best Practice yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. ITIL versi 3 datang pada tahun 2007 dengan 5 publikasi, yaitu Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation. Versi ini menekankan pada integrasi antara bisnis dengan IT dan menekankan pada pendekatan reverse untuk service management. ITIL selaras dengan standar ISO atau IEC 20000 untuk IT Service Management. ITIL adalah framework untuk IT Service Management. Proses-proses yang dijelaskan di ITIL bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan dari IT service. Pada dasarnya, ITIL adalah kumpulan best practice dan bukan merupakan how-to manual. Tidak proprietary, tidak vendor spesifik, bukan merupakan complete solution. Pengertian ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi, adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengolahan TI. Nama ITIL dan IT Infrastructure Library merupakan merek dagang terdaftar dari Office of Government Commerce di Britania Raya. ITIL memberi deskripsi detail tentang beberapa praktek TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang daftar disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi keduanya, yang paling dikenal dengan 2 set bukunya yang berhubungan dengan ITSM, yaitu Service Delivery dan Service Support. Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL, yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut adalah Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation,
Service Improvement. Apa itu manfaat ITIL? Dengan menggunakan dasar pendekatan sistematis ITIL untuk manajemen layanan TI, ITIL menawarkan peningkatan pada sebuah perusahaan, di antaranya yaitu meningkatkan return of investment pada TI, meningkatkan kapabilitas dan produktivitas. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna. 4. Meningkatkan hasil pemanfaat aset. 5. Meningkatkan hubungan dan interaksi antara penyediaan layanan TI dengan pengguna atau pelanggan. 6. Menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang. 7. Interaksi layanan TI. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari ITIL antara lain netral, modular, pendekatan kualitas, efektivitas biaya, bisa diaplikasikan secara universal, tersedia alat pendukung. Tujuan dari ITIL sendiri yaitu mengurangi biaya-biaya, meningkatkan ketersediaan, meningkatkan kapasitas, meningkatkan throughput, mengoptimalkan pemanfaat sumber daya, meningkatkan skalabilitas. Siklus layanan ITIL. Kelima, bagian ITIL yang seperti disebut di atas biasanya disebut juga sebagai bagian dari sebuah siklus. Dikenal pula dengan sebutan siklus layanan ITIL. Secara singkat, masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut. IT Government Indonesia merupakan lembaga pengembangan bidang teknologi informasi. IT GID siap membantu perusahaan Anda untuk teknik pengolahan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi dengan menggunakan training ITIL. ITIL telah digunakan dan diadopsi oleh banyak organisasi di dunia, baik di pemerintah, swasta, dan pendidikan. Berikut beberapa contoh organisasi yang telah diadopsi ITIL. Microsoft, Honda, Visa, Toyota, PT Telekomunikasi Seluler. Baiklah, ini hasil dari presentasi saya. Saya akhiri.